Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi ketika bersalam 3 kali. Tapi ini tidak juga sering seperti itu. Kata sebagian ulama, maksud bersalam 3 kali itu, yakni ketika masuk, minta izin masuk, Assalamualaikum. Pas sudah di dalam, ya seperti ini, ucap salam lagi. Pas mau pulang, ucap salam lagi. Berarti semua 3 kali. Begitu penafsiran para ulama. Baik kaum muslimin, alhamdulillah kita diberi terang. Ya, tadi sempat hujan deras habis sholat subuh. Sampai kami pikir nanti kajian di rumah Dr. Agung libur, ternyata hujan berhenti. Setelah kajian hampir selesai, hujan kembali datang. Kami pikir mungkin di wilayah Muncar ini juga libur ini karena hujan deras. Ternyata sampai sini cerah lagi. Alhamdulillah. Ala ni'mati tatimmus shalihat. Kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Kita sudah masuk bab (214) Babul maskanil wasi'. Bab tempat tinggal yang luas. An Nafi' bin Abdul Haris an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Di antara sebab kebahagiaan seseorang, yakni di antara perkara-perkara yang dapat merehatkan badan dan menyenangkan perasaan adalah al-maskan al-wasi'. Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Punya rumah yang luas. Ini tentu menyenangkan hati. Sebab jika rumah sempit, anak banyak, ditambah mertua juga ikut nampung, juga sahipar sekalian, misal. Kemudian rumah sempit ini meletihkan, membayarkan bagi penghuni rumahnya. Adapun jika rumah lapang luas, maka tentu ini menyenangkan. Tentu sekali lagi apabila ia memang memiliki harta yang cukup untuk membangun rumah yang luas. Jangan sampai rumah luas tapi utang banyak. Kalau rumah luas, utang banyak, maka seluas apapun rumah tetap aja sempit rasanya. Nah itu dia. Apalagi kalau penagih datang setiap saat. Ya, pernah ada seorang istri kabur meninggalkan suaminya gara-gara istri dimanja. Katanya, saya akui suami saya Ustaz memanjakan saya, Masya Allah, mobil, rumah, tapi semua ngambil dari bank.
Ya, kami tanyakan suaminya, kenapa Anda begitu? Padahal Anda sudah tahu hukum. Ya, ini Ustaz cinta istri. Kemudian kata istrinya, iya cinta tapi buat susah. Nah, setiap hari penagih itu datang. Beli sayur, penagih datang, Bu, aninya, cicilannya. Nah, kalau nggak ada uang, Ustaz mau bayar apa? Ini buat saya stres. Nah, akhirnya istrinya mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Makanya berhati-hati. Jadi kadang walaupun rumah luas, tapi kalau kondisinya seperti ini, gaya hidup yang tidak sebanding dengan pemasukan, lebih besar pasak daripada tiang, ini malah menyusahkan. Ya, tapi kalau Allah beri rezeki yang banyak, lalu buat rumah yang luas, tidak masalah, boleh, mubah saja. Wal jarus salih, dan tetangga yang baik. Nah, ini tetangga juga penting, karena kita sama-sama sepakat bahwa dengan baiknya tetangga, insya Allah ini juga mendukung kita dalam melakukan kebaikan. Jika tetangga buruk, banyak hal yang mengkhawatirkan. Apakah kita mengkhawatirkan agama kita dan juga mengkhawatirkan agama anak-anak kita. Punya tetangga buruk itu seperti api, ya, api yang menyala di dekat rumah kita, yang sewaktu-waktu api ini bisa membakar rumah kita. Maka kaum muslimin punya tetangga yang baik. Di saat kita ada kedukaan, ikut juga menghibur. Di saat kita ada kebahagiaan, kegembiraan, mereka juga ikut bergembira. Bukan tetangga kita sedih, dia senang. Kita lagi senang, mereka malah sedih. Nah, ini tetangga buruk. Nah, punya tetangga yang baik benar-benar amat menyenangkan. Kemudian wal markabul hani, kendaraan yang menyenangkan, kendaraan yang mudah, yang alias mudah menyampaikan kita kepada tujuan kita. Tidak atau bukan kendaraan yang rewel. Baru berapa kilometer mogok lagi, masuk bengkel lagi, perbaiki, bawa lagi, mogok lagi. Besok sudah disiapkan kajian, nggak bisa hidup-hidup, ya, akhirnya nggak hadir di pengajian. Makanya kalau punya kendaraan yang bagus, maka ini bagian daripada kebahagiaan seseorang. Ya, jadi musim panas dia tetap merasa serasa ada di musim dingin, ya, jika ada di dalam kendaraan. Jika zaman dulu, ya, berjalan itu di malam hari dan berjalan di pagi hari, kalau punya kendaraan yang bagus sudah tidak peduli mau jalan malam, mau jalan di terik matahari, sama saja. Itu kalau kendaraan bagus. Jadi kalau Allah memberikan rezeki kepada antum, gak ada rezeki, maka untuk memperbagusi tiga ini, ya baguslah. Tetapi yang terpenting kaum muslimin, al-jar itu amat penting juga, amat penting. Tapi terkait dengan rumah, sebenarnya ini relatif. Ada orang yang rumah sempit, tapi dia merasa luas dengan itu. Ada orang yang rumahnya luas, tetapi dia merasa sempit dengan rumah tersebut. Jadi luas tidaknya ada di dada kita, ada di hati kita. Baik. Dalam riwayat yang lain kaum muslimin yang tidak tercantum di sini, yaitu yang keempat adalah istri yang solehah. Rumah luas, tetangga baik, kendaraan bagus, tapi istri tidak solehah, semua ini tidak nikmat. Ya, apa artinya rumah luas, rumah mewah tapi tengkaran tiap hari? Kendaraan bagus tapi tengkaran terus dalam mobil. Jadi tidak ada nyamannya. Jadi empat ini mesti ada. Dalam riwayat yang lain ada 4 perkara yang membuat orang letih dan menjadi susah, yaitu rumah yang sempit, kebalikan dari yang 4 ini. Istri yang tidak solehah, kemudian tetangga buruk, dan kendaraan yang tidak nyaman. Nah, jadi ini 4 yang menyengsarakan dan ada 4 yang membahagiakan. Baik kaum muslimin. Berikutnya bab man ittahadzal ghuraf,
Bab orang yang membuat loteng atau bangunan lantai 2 atau yang semisal balkon. An Thabit annahu kana ma'a Anas bizawiyah, bahwa Thabit pernah bersama Anas di pojok bagian atas kamarnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh saja membangun lantai 2 asal memang itu dibutuhkan dan diperlukan dan tidak masuk bagian daripada pemborosan. Fa sami'al adzan, lalu Anas mendengar azan. Fa nazal wa nazaltu, beliau turun, aku juga ikut turun. Alias bahwa beginilah orang salaf terdahulu, dengar azan ya sudah, tinggalkan kesenangannya lalu menuju ke sholat. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, atau pernah tabi'in bertanya kepada istri Nabi, Nabi itu kalau di rumah apa sih yang diperbuat? Ya, tabi'in penasaran. Ya, selain Nabi di medan dakwah, di medan jihad, di masjid, Nabi kalau di rumah itu ngapain? Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau di rumah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri, alias ikut membantu istrinya. Ya, dari mulai menambal kasut atau sendal yang rusak, menjahit pakaian, menghilangkan kutu-kutu di baju. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika tiba waktu sholat, beliau tinggalkan pekerjaan itu menuju ke masjid untuk sholat. Nah, jadi ternyata Nabi kalau di rumah bantu-bantu istri. Ya, istilahnya kalau kita istri masak, suami bantu nyuci. Kalau istri nyuci, suami bantu masak. Kalau pintar masak ya, maksudnya. Kalau tidak pintar masak, ya nyapu-nyapu. Jadi jangan semua diambil oleh istri. Sehingga suami cukup ngopi-ngopi, baca kitab Adabul Mufrad. Ya, nah begitu. Ya ikut bantu meringankan. Ya, sebagaimana Nabi kita, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istrinya. Jadi aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian faqaraba fil khuta. Saat Anas berjalan menuju ke masjid, itu langkahnya berdekatan. Alias tidak melangkah jauh, tapi saling berdekatan antara kaki kanan kaki kiri. Ya, berdekat-dekatan langkahnya. Faqala, kata Anas, kuntu ma'a Zaid bin Thabit. Saya pernah bersama Zaid bin Thabit, dia juga sahabat. Famasya bi hadhil masyah. Beliau berjalan, ya, beliau berjalan seperti dengan jalanku ini, yaitu mendekat-dekatkan langkahnya antara satu dengan yang lain. Kata Thabit, atadri lima fa'altu li? Tahukah kamu mengapa aku melakukan hal ini? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masya bi hadhil masyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersamaku dengan langkah-langkah seperti ini, dengan cara berjalan seperti ini. Qala atadri lima masyaitu li? Kata Nabi, tahukah kenapa aku berjalan dengan model seperti ini? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala liyakthir adada khuttana fi talabis salat. Ini maksudnya untuk memperbanyak bilangan langkah kita menuju salat saat menuju ke masjid. Ya, jadi biar banyak pahalanya. Karena memang disebutkan dalam hadis,
Tidaklah orang berwudu di rumahnya dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin, lalu kemudian ia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, memang hanya dengan tujuan itu, enggak yang lainnya. Melainkan kaum muslimin, setiap langkah yang ia ayunkan ke masjid, yang satu langkahnya ini meninggikan derajatnya, satu langkah menghapus dosa. Yang ini meninggikan derajat, yang ini menghapus dosa. Jadi itu keutamaan bagi orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Kaum muslimin, asar ini tidak sahih. Asar ini tidak sahih. Tetapi apa yang dikandung di dalamnya, insya Allah tidak jauh dari kebenaran. Karena apa? Pertama, para sahabat memang saling mewasiatkan antara satu dengan yang lain. Semisal istri yang Nabi bernama Ummu Salamah, kalau tidak salah. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat 12 rakaat, yakni sholat sunnah, rawatib muakkad yang 12, yang 4 sebelum duhur, 2 setelahnya, kemudian 2 setelah maghrib, lalu 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh, maka Allah akan bangunkan istana di surga nanti. Nah, kata istri Nabi, semenjak aku mendengar hadis ini dari Nabi, aku tidak pernah absen dari sholat sunnah rawatib muakkad. Kemudian tabi'in yang menerima hadis ini dari istri Nabi, kata dia, semenjak aku mendengar hadis ini dari Ummu Salamah, aku enggak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat. Tabi'ut tabi'in yang menerima hadis ini dari tabi'in, kata dia, setelah aku mendengar hadis ini dari tabi'in, aku tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat. Begitu juga perawi-perawi setelahnya, enggak meninggalkan sholat 12 rakaat. Nah, sampai ke kita, ya bisa kadang, ya kadang juga enggak. Ya. Jadi seperti itu kaum muslimin, para sahabat seperti itu dalam mengamalkan hadis. Semisal Ali bin Abi Thalib, dulu istrinya itu Fatimah minta membantu, ya karena sudah letih dalam bekerja keseharian. Kemudian Nabi mengajarkan, maukah aku beritahukan kepadamu yang lebih baik daripada pembantu? Kata Fatimah, mau ya Rasulullah. Yuk amalkan ini, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Baca itu sebelum tidur. Lalu itu dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini. Sampai ada yang bertanya, walaupun di malam Siffin, malam Siffin itu adalah pertempuran, peperangan yang mempertemukan dua kelompok besar sesama muslim, yaitu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, di malam pertempuran itu, ya, dengan sibuknya Ali bin Abi Thalib, dengan kondisi yang payah seperti itu, beliau masih menyempatkan untuk membaca zikir tersebut. Ya, jadi sampai dalam kondisi yang genting pun tetap mengamalkan zikir Nabi SAW untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Begitulah para sahabat dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tentang melangkah ke masjid sudah tidak dilakukan lagi kaum muslimin. Ya, disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang pergi ke masjid baik waktu pagi ataupun petang, yakni pada waktu sholat subuh, duhur, asar, petang, maghrib, isya, atau pergi ke masjid dengan tujuan-tujuan selain sholat, melainkan setiap kali ia pergi ke masjid, maka setiap kali itu juga Allah menyediakan tempat singgah plus hidangan-hidangannya di surga. Ya, seberapa banyak kita ke masjid, sebanyak itu juga akan diberikan kepada kita. Jadi ibaratnya kita ini punya teman di Surabaya dan kita mau ke Surabaya, telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau tak ke Surabaya? Siap. Itu hotel bintang 5, hidangan-hidangannya, makan pagi, siang, malam, itu sudah nggak usah bayar. Nah, adapun yang dijanjikan Allah jauh lebih baik daripada itu, jauh lebih tinggi daripada itu.
di mana Allah menjanjikan dan Allah tidak pernah ingkar janji. Tidaklah seorang hamba pergi ke masjid, pergi dan pulang, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan nuzulan, tempat singgah plus dengan hidangannya di tempat tersebut, yaitu di surga nanti. Oleh karena itu kaum muslimin, perbanyak tempat-tempat singgah kalian, perbanyak hidangan-hidangan kalian, sehingga ini membahagiakan jiwa. Kalau Nabi menyebut seperti ini, artinya Anda masuk surga. Itu maksudnya. Anda masuk surga dengan amalan tersebut. Tetapi ini untuk menguatkan bahwa bolehnya orang itu buat lantai 2, boleh buat balkon, boleh apa saja. Tapi ingat, ada aturan saat Anda buat balkon rumah, upayakan jangan betul-betul di tepi jalan. Ya, di saat Anda duduk di atasnya, ya duduk nyantai, orang terlihat lalu lalang di depan kita. Ini statusnya nanti sama saja, duduk-duduk di pinggir jalan. Oleh karena itu diberi tutupan atau arahkan ke arah sawah, ya, atau ke arah kanan kiri, dan jangan di jalan. Baik. Berikutnya bab naqsul bunyan, bab menghias bangunan dengan aneka warna. Bab menghias bangunan dengan aneka warna. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yabniyan nasu buyutan yusbihunaha bil marajil. Tidak tegak hari kiamat, berarti ini ciri-ciri hari kiamat. Dan ciri-ciri kiamat itu kaum muslimin, ada yang terjadi berulang-ulang. Masa ini dilakukan, masa ini terjadi, masa berikutnya terjadi. Ada ciri-ciri kiamat yang sudah terjadi sebelumnya dan tidak terjadi setelahnya. Ada ciri-ciri kiamat yang belum terjadi kecuali nanti di penghujung akhir masa kita. Nah, itu ciri-ciri kiamat. Nah, kata Nabi, ciri-ciri kiamat atau hari kiamat tidak tegak hatta yabniyan nasu buyutan, hingga orang-orang membangun rumah yusbihuna bil marajil, yang menyerupai dengan marajil. Ya, kata sebagian ahli bahasa, marajil ini adalah sejenis pakaian dari Yaman, di mana pakaian tersebut terdapat lukisan-lukisan manusia atau lukisan hewan. Itu marajil. Kalau memang maknanya seperti itu kaum muslimin, membangun rumah dengan menghadirkan patung-patung, ya, atau tiangnya, atau daun pintunya, atau daun jendelanya, atau dindingnya bergambar, ya, bergambar hewan, ya, atau bergambar manusia. Dan itu memang sering kita saksikan, di mana pintu ada gambar macan, kursi gambar burung apa gitu, ada burung elang, ya, ada dinding rumah gambar ayam angkat kaki satu, kemudian macam-macam. Ya, jadi gambar hewan atau gambar manusia, lukisan manusia. Ini semua ciri-ciri dari memang sudah dekatnya hari kiamat. Dan ini terlarang. Kalau memang gambarnya seperti itu, haram hukumnya. Ya, sebab untuk gambar hewan, gambar manusia, sekalipun bukan di dinding rumah, sekalipun bukan, ya, kita tulis di kertas, maka ini juga tidak diperbolehkan. Dan ini bisa masuk bagian dari dosa besar, karena pada hari kiamat orang ini akan dipaksa untuk memasukkan ruh ke dalam gambar tersebut. Dan tentu manusia tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah disiksa, ya. Jadi nanti kata Nabi, di akhir-akhir masa ini nanti rumah-rumah dimodel seperti itu, ya. Baik kaum muslimin, namun
Kata perawi hadis di sini, qala Ibrahim berkata, yakni gurunya Imam Al-Bukhari, yakni thiyabul mukhattatah, dia serupa dengan baju yang bergaris-garis. Baju yang bergaris-garis, alias rumah ini sudah kena cat di sana sini, dan itu terlihat. Bagaimana sekarang bangunan-bangunan kita ini pada cantik-cantik, ya, ini warna biru, yang di bawahnya warna hijau, yang ininya atapnya warna kuning. Ya, antum tahu cat berapa harganya per kaleng itu, ya. Alias kalau memang ini dimaksudkan cat, kita juga tidak mengatakan ini haram, ya, karena ketika disebut dekat hari kiamat lalu ada seperti ini, tidak menunjukkan bahwa hal itu sudah pasti haramnya. Semisal ciri-ciri kiamat itu orang-orang miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan, bukan artinya meninggikan bangunan itu sudah pasti haram hukumnya, enggak. Ini menunjukkan bahwa di penghujung masa nanti orang-orang miskin sudah menjadi makmur. Nah, seperti itu. Jadi kaum muslimin, kalau yang dimaksud bahwa ini akan bermotif orang atau motifnya hewan, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Dan masya Allah, masjid-masjid pun sekarang pada ikut-ikutan seperti itu. Ya, tidak cuma rumah. Jadi masjid itu di keramik, nanti keramiknya ada gambar Ka'bah. Ya, orang-orangnya lengkap semuanya. Seorang. Atau misalnya masjid tidak seperti itu, tapi tanggalannya, kalendernya pakai berbagai macam foto dan lukisan. Ya, kalau bicara foto nanti ini urusan belakang. Kita sekarang berbicara tentang sesuatu yang dilukis atau yang dibahas. Oleh karena itu kaum muslimin, maka membuat rumah itu tidak istilahnya dengan motif-motif lukisan hewan atau manusia, maka itu adalah hal yang amat-amat diutamakan. Jangan sampai membuat motif-motif yang ada di rumah kita atau di perabot kita dengan gambar hewan ataupun gambar makhluk, kecuali hal-hal yang tidak bisa terhindari. Ya, semisal bungkusan sabun, sampo, rinso, hal-hal seperti itu mungkin tidak terhindari. Jajannya anak-anak, hal-hal yang tidak bisa terhindari. Tetapi jika hal-hal yang bisa kita hindari, maka hindarilah. Ya. Untuk urusan cat, ya bagus, tidak mengapa, alias boleh. Tetapi sampai itu menjadi perhatian besar, sampai harus utang kanan kiri untuk ngecat rumah, maka ini jelek. Ya, akan kita bahas nanti tentang masalah mubazir itu apa standarnya. Ya. Demikian tentang masalah menghias bangunan dengan aneka warna. Berikutnya, dan hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih. An Warrad Katibul Mughirah, dari Warrad, dia adalah Katibul Mughirah, sekretaris Mughirah. Warrad Katibul Mughirah, ia berkata, kataba Muawiyatu ilal Mughirah, Muawiyah pernah menulis surat kepada Mughirah. Kita sudah sebutkan tadi di pengajian di genteng sana, di rumah Pak Agung, bahwa Muawiyah ini adalah raja yang pertama di dalam Islam. Muawiyah radhiyallahu anha adalah raja yang paling adil di dalam Islam. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukanlah sahabat yang tercela, bahkan beliau punya peranan penting di dalam Islam. Tidak ada satu sahabat pun atau nabi yang mencela beliau. Nabi tidak pernah mencela, begitu juga para sahabat. Cuma belakang-belakangan ini, ketika membahas konflik Muawiyah dengan Ali, selalunya Muawiyah dipojokkan. Ya, tetapi sekali lagi Muawiyah ini adalah raja yang adil. Baik, Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Apa isi suratnya? Uktub ilayya
ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mughirah, tuliskan kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, penguasa yang soleh, penguasa yang haus dengan ilmu, sampai nulis surat kepada sahabat yang lain supaya hadis-hadis yang kau dengar kepada Nabi, dari Nabi, sampaikan kepadaku, tentunya untuk diamalkan. Sekiranya para raja-raja itu kaum muslimin, para penguasa-penguasa itu tahu tentang nikmatnya menuntut ilmu, besarnya keutamaan menuntut ilmu, antum tidak ada di barisan depan sekarang ini, ada di belakang. Raja di depan, sak pengawal-pengawalnya. Antum ada di ring 5. Ini raja, ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Nah, ini senyampang para raja-raja tidak begitu mengerti tentang ilmu. Ya, alhamdulillah antum banyak bersyukur bisa duduk di barisan terdepan. Kadang kosong depan tidak mau juga diisi, sampai Pak Hari harus mengeluarkan warning dan pengumuman ya, supaya maju. Kan banyak begitu pengajian-pengajian, ada kosong depan maka di belakang. Ya, manfaatkan, mumpung penguasa-penguasa, bupati-bupati, camat-camat, pak lurah-lurah nggak ngerti tentang itu, maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang baik ini. Baik. Fakataba ilaih, maka Mughirah pun membalas surat Muawiyah. Ya, karena ini artinya minta nasihat. Seorang muslim kalau dimintai nasihat wajib berikan nasihat, tidak boleh menyembunyikan apa yang ada padanya. Maka Mughirah menulis, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau di dubur setiap salat, di dubur setiap salat bisa bermakna sebelum salam, bisa bermakna setelah salam. Tetapi umumnya dubur itu kaum muslimin itu masih merupakan bagian dari sesuatu. Berarti ini masih bagian dari salat. Nabi di setiap dubur salat beliau membaca doa la ilaha, bukan doa, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kata ulama, kalau zikir itu digandengkan dengan kata dubur salat, berarti dimaksud setelah salat. Kalau doa digandengkan dengan dubur, berarti yang dimaksud adalah sebelum salam. Ini kaidah, ini penting. Ya, baik. Berarti ini zikir setelah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kaum muslimin, berarti ini pengakuan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Barang siapa yang datang kepada Allah alias meninggal dunia belum sempat taubat, namun ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan ia membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan sebanyak itu juga, dan Allah tidak peduli. Jadi ada 3 sebab orang mendapatkan pengampunan kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, selagi kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Ingat, doa dan pengharapan digabung. Jadi doa, hatinya juga berharap. Bukan cuma mulutnya amin, amin, tapi hatinya kapan selesai nih? Ya, kapan marinya Pak Imam berdoa? Ya, ini berarti hatinya lalai. Hatinya lalai. Jadi dia tidak berharap. Jadi siapa yang berdoa dan berharap kepadaku, alias baik sangka kepadaku bahwa doanya dikabulkan, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya
dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Satu. Kemudian yang kedua, tidaklah seorang hamba meminta pengampunan kepadaku, kecuali aku ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosanya. Berarti istighfar. Jadi yang satunya doa, yang kedua istighfar. Kalau yang pertama kaum muslimin bedanya yang namanya doa itu, ada dua, ada doa permintaan dan ada doa ibadah. Doa permintaan itu, ya Allah berikan aku rezeki, itu namanya doa permintaan. Kalau doa ibadah itu kita nggak minta, tetapi kita di saat melakukan ibadah, di sana ada pengharapan. Mudah-mudahan dengan ibadah yang saya lakukan ini, Allah menggugurkan dosa-dosa saya dan memasukkan saya ke dalam surga. Nah, sekarang kita sholat. Walaupun misalnya di sholat itu kita tidak minta, tetapi dengan sholatnya kita itu sudah doa. Kita puasa, itu doa. Kita datang di majelis ilmu ini doa. Jadi semua ibadah itu adalah doa. Makanya disebutkan dalam hadis, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, kalau untuk yang kedua ini kaum muslimin memang minta khusus, minta ampun. Tidaklah seorang hamba berbuat dosa lalu minta ampun. Bisa dengan redaksi Rabbi firli atau Allahumma firli atau ya Allah inni zalamtu zulman katsira. Aku ini banyak dosa ya Allah. Oleh karena itu ya Allah ampuni aku. Nah, itu yang kedua. Sementara yang ketiga kaum muslimin, yakni seseorang meninggalkan dunia ini. Mungkin dia belum sempat taubat, dia banyak dosa, lalu dia mati mendadak misalnya. Mati mendadak, kata Allah, tidaklah seorang hamba yang berjumpa denganku namun ia tidak membawa dosa kesyirikan, maka aku akan mengampuni dosanya sekalipun sebanyak atau sepenuh bumi. Nah, ini kaum muslimin bersihnya, perlunya kita membersihkan selalu tauhid kita ini. Kan kadang kita meninggal plak nggak sempat ucap la ilaha illallah, atau belum sempat ucap istighfar malamnya, belum sempat bertobat sebelumnya, mati. Tetapi ketika Anda tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda sebanyak apapun dia. Alhamdulillah, saya ini tidak melakukan kesyirikan, alhamdulillah misalnya. Tapi banyak orang ngomong gitu, tapi sebenarnya dia melakukan kesyirikan. Ya. Makanya ini tugas terberat, membersihkan jiwa kita dari kesyirikan. Ada orang betul dia tidak datang ke dukun, pokoknya mantap dia. Tapi ketika berhadapan dengan urusan dunia, ya lupa tuh segala-galanya. Ya, urusan dunianya lebih dimajukan. Urusannya dengan Allah belakang. Tiba waktu sholat hampir habis waktu, penting kerja dulu. Nanti bisa dijamak. Misalnya, hati-hati kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis, celakalah penyembah dinar, celakalah penyembah dirham, celakalah penyembah pakaian. Memang ada orang sembah-sembah pakaian? Enggak ada. Memang ada orang sembah-sembah uang? Enggak ada. Enggak ada kaum muslimin. Orang sujud-sujud sama uang. Tetapi hati dia, pikiran dia selalu diprioritaskan terhadap harta dunia itu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Makanya berlindunglah kepada Allah dari kesyirikan yang terang ataupun yang samar, dari syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Ini tugas kita untuk selalu membersihkan jiwa kita. Sebab kalau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, sebanyak apapun dosa yang kita bawa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan. Apakah itu kemenangan, apakah itu rezeki, apakah itu kesehatan, siapa yang Kau sudah tentukan untuk mendapatkannya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Termasuk dakwah ini kaum muslimin. Ya, bagaimana Fir'aun begitu gigih dan kokohnya untuk memadamkan cahaya Allah, ya, tetapi ia tidak bisa. Ia sudah mengerahkan semua bala tentaranya untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan dakwah Nabi Musa, tapi gagal. Ya. Tidak ada yang bisa mencegah. Ya. Sama dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ya.
bagaimana raja dan tentara-tentaranya menghentikan anak muda ini agar dakwanya tidak menyebar, hingga kemudian raja berpikir bahwa dengan membunuh anak ini dakwah sudah mati. Maka kata anak itu, baiklah, Anda boleh memanah saya, tetapi jika Anda ingin berhasil membunuh saya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan anak ini. Maka sang raja pun memanah anak itu, tidak menyebut nama Tuhan anak itu, selalu gagal dan selalu gagal. Hingga kemudian ketika dia berkata, demi atas nama Tuhan anak ini, dipanah, kena pelipisnya dan mati. Setelah itu kaum muslimin, apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Ya, lihat. Jadi tidak ada yang bisa memadamkan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berkembang. Rasulullah ketika Anda hijrah ke Madinah, bayangkan dari setiap suku-suku itu diambil pemuda yang terbaik, lalu mengepung rumah Nabi, ya, agar Nabi tidak berhijrah, plus dimatikan saat itu juga, biar dakwah ini mati. Tapi ternyata mereka semua yang di luar rumah itu dibuat tidur oleh Allah. Nabi keluar dari rumah melenggangan, ya, tanpa ada yang menyadari satupun. Jadi kaum muslimin, siapa yang diberi oleh Allah berupa rezeki, kesehatan, tidak ada yang bisa mencegah. Dan sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah ya Allah. Apakah itu kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Kadang ada keluarga kita sakit, orang yang tercinta dari keluarga kita sakit, kita berkata kepada dokter, sembuhkan dokter, berapapun saya akan membayarnya. Kita berupaya, ya, sang dokter berupaya mencegah bagaimana hamba ini tidak mati, ya, diberi obat ini, diberi itu, diberi ini, ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu, maka tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa memberikan kehidupan kepada hamba ini jika Allah Subhanahu wa taala sudah menahan rezekinya, alias Allah sudah cukupkan ajalnya sampai di situ. Baik. Kemudian wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat kemuliaan atau tidak bermanfaat harta itu bagi pemiliknya selain iman dan amal soleh. Sebesar apapun kemuliaan kita, sebanyak apapun harta kita, kaum muslimin, ini tidak bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat, kecuali jika kemuliaan-kemuliaan tersebut, harta-harta tersebut kita peruntukkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita pergunakan untuk mendidik anak kita, yang ini kita pergunakan untuk menafkahi anak istri kita, yang ini kita manfaatkan untuk membantu fuqara wal masakin, yang ini untuk menyambung tali silaturahim, maka harta-harta ini bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, tidak diarahkan untuk kebaikan-kebaikan akhirat, maka harta-harta seperti ini tidak bermanfaat. Baik, kemudian kaum muslimin, kataba ilaihi, kemudian Mughirah melanjutkan isi suratnya, innahu kana yanha an qil wa qal. Nabi melarang kita untuk qil wa qal, selalu berkata katanya dan katanya, ya, alias kaum muslimin, yaitu omongan-omongan yang disampaikan di majlis-majlis. Ya, saya tidak katakan bahwa ini cuma di majelis ilmu, walaupun kita cuma berdua, bertiga, itu juga namanya majlis. Yaitu omongan-omongan yang disampaikan di majelis-majelis yang belum tentu kebenarannya, hanya dibangun atas dasar sangkaan. Dan ini kaum muslimin tentu menjerumuskan kepada kebohongan, ya, dan membawa pada keyakinan salah. Fatal lagi kalau yang menyampaikan katanya dan katanya itu ustadznya, ya, tidak jelas apa manhajnya. Oh, kata kiai ini seperti ini, oh kata wali ini seperti ini, ya, kuburan dibawa di lereng Bukit Gumitir mau masuk Jember itu katanya sakti itu yang Habib Sapa itu, ya.
ada, kalau Anda turun dari Gunung Gumitir masuk arah Jember, di kanan jalan itu ada kuburan. Dulu waktu kami masih awal-awal ke arah Banyuwangi ini kajian, sepi, ya, kuburan-kuburan biasa. Ya, setelah puluhan tahun berikutnya kami ke sana, masya Allah. Bahkan kemarin saat perjalanan menuju ke Banyuwangi ini, kami lihat berapa mobil-mobil besar ada di sana yang parkir. Ada 5 atau ada 4 yang mobil elf itu. Ya, masya Allah. Dan manusia berkumpul banyak di sana. Ya, jadi seperti itu kaum muslimin. Jadi qil wa qal ini paling buruk. Sumbernya tidak jelas, sudah omong kesana kemari. Ya. Sama ketika kita misalnya punya kebencian kepada seseorang, termasuk mungkin kita tidak sama pengajian misalnya, lalu mengeluarkan kata-kata, oh katanya anu si fulan, oh katanya si fulan, tidak boleh kaum muslimin, ini dilarang kalau itu tidak pasti kebenarannya. Jadi hindari qil wa qal, katanya dan katanya belum pasti kebenarannya, masih qil wa qal, itu dilarang betul oleh Nabi. Kemudian wa kathratis su'al, terlalu banyak nanya. Ya, terlalu banyak nanya untuk hal-hal yang tidak penting dalam urusan agama. Banyak orang bertanya-tanya tapi tidak mendukung untuk amal dia, hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu dia, untuk berdebat, ya, bukan untuk amal tapi untuk engkel-engkelan toh. Nah, bagus. Apalagi kalau banyak tanya ini di masa Nabi, ya, sebab ini syariat lagi turun. Kalau terlalu banyak pertanyaan, wah ya, tidak wajib jadi wajib akhirnya. Makanya para sahabat tidak mau terlalu banyak tanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu-nunggu orang Badui saja lah yang bertanya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, tetapi ketika syariat ini sudah sempurna, jangan sampai gara-gara di sini antum tidak mau tanya. Ya, kalau kita sudah merasa bahwa kita ini sudah ketinggalan kereta, banyak hal-hal yang belum kita tahu terhadap urusan syariat, apalagi hal-hal yang terkait hukum wajib, maka bertanyalah, teruslah bertanya. Baik. Kemudian wa idha'atil mal, begitu juga Nabi melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu kaum muslimin bisa bentuknya, satu, belanja untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belanja untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Beli ganja, beli rokok, pokoknya yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Beli patung untuk ditaruh di rumah, beli alat musik yang harganya jutaan misalnya. Ya, ini namanya menghambur-hamburkan harta, itu pasti. Dan ini terlarang. Kemudian juga berlaku boros. Kemudian menyia-nyiakan harta, alias di rumah itu banyak barang-barang api, ya. Ada mobil di garasi, ada motor, tetapi nggak pernah diopeni. Ya. Dia punya sawah luas, nggak pernah digarap. Ya. Disewakan juga ya tidak. Ya. Ini namanya menyia-nyiakan harta. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan idha'atul mal yang masuk dalam pemborosan, jadi ada israf, ada juga boros, ya, melampaui batas, ada tabzir, ya, ada tabzir, ada israf. Untuk israf, di mana Allah melarang kita untuk israf, yaitu melampaui batas pada setiap yang diperbuat manusia. Ya. Sementara tabzir itu adalah menebar sesuatu. Ya, maksudnya israf ini membelanjakan harta untuk sesuatu yang diperbolehkan, tetapi dia melebihi dari semestinya. Ya, jadi kata israf, ulang tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Dia betul membelanjakan hartanya untuk hal yang halal, tetapi melebihi kadar. Misalnya ya, beli nasi bungkus, mestinya cukup 1, dia beli 3. Ya, beli kendaraan misalnya, cukup 1, beli 4. Loh, yang satunya 1 miliar, yang ini 500 juta, yang ini kan sekarang banyak pemuda-pemuda yang kayak mendadak begitu. Ya,
di gudang dia tuh banyak sekali mobil. Tapi itu semua nggak kepake, hanya sekedar untuk menyenangkan mata dan pandangan mereka. Nggak bagus kaum muslimin, ini masuk dalam kategori israf. Nah, sementara tabzir itu dia membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, itu namanya tabzir. Misalnya beli rokok, nggak boleh. Misalnya dia beli minyak atau lampu dipasang di ari-ari bayi yang baru lahir, itu kan ari-arinya ditanam, lalu kasih lampu di situ. Walaupun ini mungkin hanya membutuhkan 5 watt hanya untuk 1 minggu, tetap ini masuk dalam kategori tabzir. Baik, jadi kaum muslimin, israf itu terkait dengan bilangan, sementara tabzir itu kaitannya sasaran dengan apa yang kita belanjakan. Nah, seperti itu. Baik. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Nabi melarang durhaka kepada ibu, termasuk bapak. Nabi melarang kita durhaka kepada kedua orang tua. Iya. Karena kaum muslimin, tidak seorang itu dianggap bersyukur kepada Tuhannya kecuali jika ia berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Adakah orang yang paling kita wajib bersyukur kepadanya melainkan orang tua? Karena sebab beliau berdua kita lahir ke muka bumi ini. Sebab beliau berdua kita mendapatkan perhatian yang baik sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Ya. Jadi kaum muslimin, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taman surga ini kaum muslimin, taman-taman surga ini ada di rumah kita, yaitu di rumah orang tua kita. Karena disebutkan dalam hadis, raghima anfu rajulin, celaka dan merugi seseorang, ia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak bisa masuk surga dari itu. Ada orang sibuk bersedekah sampai miliaran, ada orang sibuk melakukan kegiatan amal, sibuk ini, sementara di rumah dia ada sebenarnya kebajikan yang utama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kaum muslimin, wa wa'dil banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, waliyadzubillah. Sekarang tidak dikubur, malah dibuang. Ya, habis aborsi dibuang ke sungai, dibuang ke sampah, dibuang. Kalau zaman dulu masih dikubur. Kalau zaman sekarang sudah kurang ajar betul tingkah laku mereka. Ya. Kemudian wa man'in wa hatin. Wa man'in wa hatin. Ia berlaku pelit, kikir. Dia menolak untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tetapi kalau sudah sampai rumah, dia menuntut untuk dibuatkan ini, diservis ini, servis itu. Wah, kalau menuntut luar biasa. Tapi gilirannya untuk memberi, oh no, tidak. Wah, ini parah kaum muslimin. Kalau bisa ya suami itu yang manjakan istri. Sebagaimana Aisyah bercerita tentang 11 wanita di masa jahiliyah. Kemudian Aisyah sebutkan perempuan pertama cerita ini tentang suaminya, wanita kedua ini, kemudian yang ke-11. Ya, kata Aisyah, Ummu Zar'in. Tahukah kalian siapa itu suaminya Abu Zar'in? Abu Zar'in itu dia menggerakkan telinga Ummu Zar'in dengan berbagai macam perhiasan. Ya, jadi telinganya digerakkan dengan berbagai macam perhiasan, saking dimanjakan istrinya. Ya. Kemudian ia memenuhi tubuhnya Ummu Zar'in dengan lemak, alias istrinya lemu, berisi. Karena apa? Perhatian suami kepada istri. Ya, jadi lemu. Ya, karena perhatiannya Abu Zar'in kepada istri. Aku dibuatnya tidur sampai siang. Maksudnya suami nggak pernah nyusahkan istri. Bu, bangun, buat kopi. Bu, bangun, Indomie. Bu, bangun, masak. Bu, baju, cuci. Ya, karena Abu Zar'in menyediakan pembantu untuk Ummu Zar'in, sehingga ia tidur sepuas-puasnya, bangun kesiangan. Ini kan wanita jahiliyah, bukan muslimah. Ya, jadi
Bahkan Abu Zar'in berkata, "Ya Ummu Zar'in, makanlah sepuasnya dan berikan kepada keluargamu." Oh, betul Abu Zar'in. Hingga suatu waktu Abu Zar'in keluar rumah, ketika susu-susu ada di periuknya lagi dididihkan untuk diambil sari patinya. Abu Zar'in melihat seorang wanita dengan dua putranya laksana singa yang bermain-main di bawah pinggul ibunya. Lalu Abu Zar'in tertarik dengan wanita itu dan ia menikahinya, dan aku diceraikannya. Kata Ummu Zar'in, aku diceraikan. Wah, suamiku itu wabi. Lalu aku pun dinikahi oleh laki-laki yang lain. Dia adalah seorang laki-laki terhormat, seorang kesatria, seorang pejuang, orang yang dermawan. Tetapi ketika aku menghitung-hitung kebaikan suami baruku ini, seberapapun yang ia berikan kepadaku belum sebanding dengan kebaikannya Abu Zar'in, walaupun wadahnya yang kecil. Ya, artinya apa? Ini cintanya masih ada sama Abu Zar'in. Ya, karena kaum muslimin, Abu Zar'in ini laki-laki pertama yang mengisi hati istrinya, Ummu Zar'in. Maka ada kebaikan-kebaikan lain tutup mata dia, hanya mengingat kebaikannya Abu Zar'in. Maka berbahagia antum wahai para suami, ya. Kalau antum ini adalah suami yang pertama bagi istri, dia adalah antum laki-laki yang pertama dikenal oleh istri, maka cinta yang pertama istri ada pada antum. Nah, maka perbaiki istri baik-baiknya. Setelah Nabi mendengar cerita itu, apa kata Nabi? Ya Aisyah, aku ini ibaratnya Abu Zar'in terhadap Ummu Zar'in. Aku ini bagimu, posisiku bagimu kayak Abu Zar'in terhadap Ummu Zar'in. Artinya apa kaum muslimin? Nabi ambil posisi, mengambil sisi yang positifnya, bukan sisi menceraikannya. Kalau Abu Zar'in menceraikan Ummu Zar'in, tapi aku tidak menceraikanmu ya Aisyah, alias bahwa saya memperlakukanmu ya Aisyah sebagaimana Abu Zar'in melakukan seperti kepada Ummu Zar'in. Nah begitu ya, jadi seperti itu kaum muslimin. Jadi jangan sampai man'in wahatin. Kalau min nuntut hak, tarik sekuat-kuatnya. Giliran dia, oh enggak, dia pura-pura tidak tahu. Nah, jadi jadilah suami yang ideal, tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi, man'in wahatin. Baik. Kemudian kaum muslimin, hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yunjiya ahadan minkum amaluhu, la yunjiya ahadan minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat atau masuk ke dalam surga disebabkan karena amal baik kalian. Ya. Dalam riwayat yang lain, tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga disebabkan karena amal kalian. Ya, tidak ada. Kenapa kaum muslimin? Jika amal itu dianggap sebagai ganti atau sebagai harga bagi surga, maka kenikmatan yang ada di dalam surga yang kekal selamanya tidak sebanding dengan amal soleh yang kita lakukan. Ingat itu kaum muslimin. Jadi jika kita menganggap bahwa amalan saya di dunia ini sebagai ganti, sebagai harga untuk surga, maka kita keliru. Amal kita ini kaum muslimin yang hanya terbatas mungkin sampai 6 sampai 70 tahun, itu pun nanti beramalnya mungkin setelah 25 tahun atau 30 tahun baru solehnya, ya. Lalu kemudian dengan amal yang sedikit ini kita ingin ganti surga, diganti dengan surga, maka kaum muslimin itu tidak bisa membuat kita masuk ke dalam surga, ya. Tetapi yang membuat kita masuk surga, ya, yaitu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qalu wala anta ya Rasulullah, sekalipun jenengan ya Rasulullah masuk surga bukan karena amal, kata Nabi, wala ana, sekalipun saya, ya, tidak masuk surga karena amal, sebagai kompensasi karena amal saya, tidak.
ayyataghammadani Allah minhu bi rahmatin, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepadaku. Terus amal itu untuk apa, Ustaz? Amal itu untuk apa? Amal itu sebab untuk masuk surga, sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini misalnya disuruh tidak mau, dilarang tetap dikerjakan, bagaimana rahmat Allah akan turun kepada kita? Bagaimana ridho Allah akan turun kepada kita? Jadi amal ini adalah sebab untuk memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala, memancing ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal ini sebab. Tapi kalau dianggap amal ini adalah harga untuk surga, keliru kita. Ya. Kan orang perhitungannya begitu. Saya sudah gini harus masuk surga saya. Saya sudah kayak gini ya harus masuk surga saya. Ya seperti itu. Kita ini kaum muslimin masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi berpesan, fasaddidu, wahai umatku, fasaddidu. Yo, berlaku benarlah kalian. Berlaku benarlah kalian. Yaitu lakukan amal soleh itu seikhlas mungkin dan benar-benar mengikuti petunjuk Nabi. Lakukan dia sesempurna mungkin, kata Nabi. Lakukan itu. Wa qaribu, kalau tidak bisa sesempurna mungkin, ya minimal mendekatlah. Ya, dekat-dekat dengan kesempurnaan itu. Misalnya kita sudah berupaya, mungkin kita tidak bisa menghasilkan hasil yang sempurna, tapi minimal kita sudah mendekat kepada kebenaran itu. Ada orang hidupnya cuek, mendekat aja nggak mau. Ya, diajak untuk, yuk dengar kitab ada buku Pratanya sudah wes sampai nawes. Aku cukup mancing ikan misalnya. Aku cukup di sawah. Ini kan tidak mau mendekat pada kebenaran. Mendekat hingga akhirnya Anda pada sampai puncak kebenaran itu. Ya baik. Makanya kata Nabi, saddidu wa qaribu. Berlaku lurus. Ikuti aturan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sesempurna mungkin. Kalau tidak, wa qaribu, ya mendekat. Waqdu waruhu wa syai'un minad durjah. Berjalanlah, ya, berjalanlah di waktu pagi, berjalanlah di waktu sore, dan berjalanlah sedikit di akhir malam. Wal qasda, bersedang-sedanglah, sedang-sedang, ojo terlalu ngoyo. Tablughu, kalian akan sampai pada tujuan. Ini apa maksudnya kaum muslimin? Nabi mengibaratkan antara perjalanan yang kita lakukan sama dengan ibadah yang kita lakukan. Kata Nabi, berjalanlah di waktu pagi. Makanya disunahkan kaum muslimin kalau mau jalan, ya, jalan di waktu pagi. Ya, pertama, orang kalau baru bangun tidur, ya, habis sholat subuh, fisiknya lagi segar. Kalau mau perjalanan jauh, lakukan. Apalagi masih sepi, orang masih pada tidur semua. Ya, lengang jalan. Kalau waktu pagi itu lengang betul jalannya. Ya, tepat pas sudah jam 7 ada di tol, wes mantap sudah. Nah, itu paling sip. Kemudian siang bisa rehat. Ya, siang bisa rehat untuk berqailulah. Qailulah ini tidur siang. Ini ada sunnah qailulah. Nah, cuma waktunya kapan qailulah ini? Nah, sebagian ulama bilang qailulah ini sebelum duhur. Ada lagi mengatakan qailulah setelah duhur. Karena dalam bahasa qailulah itu adalah tidur yang dimulai dari pertengahan siang. Ya. Jadi setelah duhur disebutkan dalam hadis, kata para sahabat pada hari Jumat, dan kami tidak makan kami tidak qailulah kecuali setelah sholat Jumat. Tidak tidur siang kecuali setelah sholat Jumat. Apalagi para peneliti menemukan bahwa orang itu kalau sudah dekat-dekat duhur, ya, dekat-dekat duhur atau pas waktu duhur, itu sudah pikiran sudah mulai letih, penuntut ilmu sudah mulai ngantuk, ya, sudah kalau dengar penjelasan ustadznya tuh, oh maksudnya nih, ya, enggak, kadang kedengaran, kadang tidak. Makanya kalau dengar khutbah Jumat kan kadang kayak mono, ya, datang kadang ini masuk, kadang enggak kedengaran. Ya, sampai ada yang protes, ini kok masjid ini aneh, masa sholat Jumat nggak pakai azan, nggak pakai qomat, nggak ada azannya,
nggak ada khutbah, murah-murah komat, apa ini? Protes. Diberitahukan orang, loh sampai tidur mas. Jadi nggak dengar azannya, nggak dengar khutbahnya, langsung komat. Iya. Jadi seperti itu kaum muslimin. Nah, jadi rehat. Makanya pelajar itu direhatkan. Duhur rehat dulu, walaupun 1 jam rehat. Setelah kailulah, setelah rehat, insya Allah fisik lagi mulai, pikiran juga sudah siap untuk menyambut pembelajaran. Baik, itu kailulah. Jadi pikiran itu sudah mulai hidup kembali di saat sudah mulai sepertiga malam terakhir. Itu sudah mulai ini lagi, hadir lagi. Setelah itu masuk subuh, makin kencang. Ya, istilahnya kalau sinyal itu makin kencang sinyalnya. Terus pagi, habis sholat subuh, sampai Nabi berdoa, ya Allah berkati umatku di waktu-waktu pagi setelah sholat subuh. Terus jam 9 masih mantap, jam 10 mulai melemah. Ketika dulu sudah mulai. Nah, ini sudah perlu diajak istirahat. Nah, dur istirahat, nanti jam-jam 2 mulai lagi, otaknya mulai terbuka lagi. Mulai sampai puncaknya maghrib. Ya, maghrib. Makanya habis maghrib itu manfaatkan dengan baik, baca Quran, belajar atau apa. Isya mulai melemah lagi. Yang sudah sholat isya biasanya sudah nggak enak diajak bicara. Ya, terus sampai jam 9 malam atau jam setengah 9 malam sudah otaknya sudah mulai lelah. Oleh karena itu istirahat sudah habis, tidur. Nah, seperti itu. Nah, baik. Kemudian waruhu, berjalanlah di waktu sore. Berjalan di waktu sore atau awal malam. Berjalan di awal malam. Ini kalau jalan malam juga nyaman, enak. Nah, enak. Kemudian waduljah, dan sedikit di akhir malam. Akhir malam. Ya. Maka kalian akan sampai. Nah, begitu juga dalam beribadah, alias kalau kalian beribadah, maksudnya kalau beribadah dalam kondisi badan lagi fit, lagi sehat-sehatnya. Jangan dipaksakan. Nabi pernah masuk ke dalam masjid, ada tali yang terbentang di antara 2 tiang. Kata Nabi, tali apa ini? Kok ada tali di tiang masjid? Ya Rasulullah, ini tali milik Zainab. Zainab istri Nabi. Ya. Loh, kenapa? Beliau kalau sholat dan sudah lelah berdiri, maka beliau akan bergelantungan di situ. Subhanallah. Bagaimana semangatnya sahabat itu beribadah ya? Ya. Jadi kalau sudah capek, kalau berdiri dia akan bergelantungan. Kata Nabi, coba tali-tali ini. Beribadah saat kalian lagi dalam kondisi fit, ya. Jangan terlalu dipaksakan. Ya, betul kaum muslimin. Makanya Nabi menyebutkan sebaik-baik amal itu continue walaupun dia sedikit. Walaupun dikit tapi continue itu mantap. Tapi kalau diborong sekaligus, setelah itu pray, selesai sudah. Ya, ada orang pengajiannya semangat, semua datangi di masjid Taubah, di masjid ini Al-Furqan, di Mujair, semua datangi. Cuma 1 bulan loyo sudah, nggak datang sudah selesai. Nah itu. Ya. Tapi kalau memang wah ini saya ketinggalan kereta Ustaz, memang saya bersemangat, nah baguslah kalau seperti itu. Tetapi juga al-qasdu. Ya, lihat fisik, kalau sudah tua seperti ini apa enggak masuk angin kalau terlalu jauh. Ya, sudah ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Sebab kalau sudah jatuh sakit, sudah nggak bisa hadir di pengajian di semua tempat. Makanya Umar bin Khattab dengan kesibukannya seperti itu, dengan tetangganya atur jadwal. Ya. Kadang Umar hari ini Umar kajian, pulang Umar singgah di rumahnya. Mas, tadi ilmu yang saya dapat kayak ngene. Oh ya, atur nuwun. Besok tetangganya Umar pergi kajian. Pulang langsung ke rumah Umar. Tadi saya dapat ilmu seperti ini. Nah, kan luar biasa. Jadi masih bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi kaum muslimin berlaku sedang-sedanglah. Jangan terlalu ekstrim dalam beribadah. Ya, lewat melampaui batas. Ya, begitu juga dalam bermuamalah kita terhadap seseorang. Kadang kita ini terlalu benci dengan seseorang. Kadang kita terlalu cinta dengan seseorang yang amat berlebihan. Semua ini salah. Makanya kata Nabi, apabila kalian mencintai seseorang, ya berlaku sedang-sedang sajalah. Jangan terlalu berlebihan. Karena boleh jadi dia akan menjadi orang yang kau benci di suatu hari nanti. Dan jika engkau mencintai, membenci seseorang, ya ojo juga kena membenci sampai membongkar aib-aib dia. Karena boleh jadi di
di satu waktu nanti engkau justru menjadi orang yang engkau cintai. Orang itu menjadi orang yang engkau dekat dan engkau mencintainya. Demikian kaum muslimin, insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang babur rifq, bab berlemah lembut. Nah, demikian. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan dengan kuburan tadi, karena saya sering di Jember. Ayah, baik. Jadi nanti jawaban Ustaz akan saya jadikan di hati. Baik. Jadi bukan gila-gilaan. Ayah, baik. Itu aja. Ayah. Nah, di situ ya kita betul. Harus apa ya? Harus apa yang saya katakan di hati di saat kita melewati itu, Ustaz? Iya. Ketika kita melintas di kubur dan melihat banyak orang-orang berkeliling di sekitarnya, pertama hadirkan pengingkaran dalam hati. Itu yang paling penting. Karena Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Rubah dengan tangan. Kalau Anda sanggup, berhentilah dan rubah semua itu. Kalau sanggup. Kalau tidak, bil lisan. Turun dan sampaikan nasihat mereka yang ada di sana. Kalau tidak, ingkari dalam hati bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini jauh dari kebenaran. Seandainya mereka itu benar, seandainya mereka punya tujuan ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, kenapa mereka repot-repot mengumpulkan dana datang ke tempat tersebut? Padahal Nabi melarang kita untuk melakukan perjalanan dengan memiliki tekad sampai mengumpulkan uang karena tujuan itu. Makanya la tasuddu riyal. Kalian tidak boleh melakukan sebuah perjalanan dengan tekad yang kuat karena meyakini bahwa di situ ada keutamaan kecuali 3, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ustaz, saya tiap pagi ya kalau sudah hari Ahad saya sudah suddur riyal ini, sudah tak niatkan dari malam, isi bensin, siapkan bekal untuk datang ke Masjid Al-Furqan ini. Apa enggak juga masuk dalam di situ? Enggak. Antum datang bukan karena menganggap masjid ini punya keutamaan, tapi datang karena ada apa? Ada majelis ilmu. Misalnya iktikaf, saya mau iktikaf di Jember, mau iktikaf sama Ustaz Ayub. Wah, ini apa tidak suddur rihal ini? Tidak, karena bukan menganggap bahwa masjid di Jember itu lebih utama dibanding masjid di Puncak. Karena di sana ada Ustaz Ayub mau dengar kajian di waktu 10 terakhir Ramadan. Nah, kalau ini boleh. Tapi kalau misalnya saya mau di Masjid Jember, di sana ada keutamaan dan sebagainya, maka itu tidak boleh melakukan itu kecuali di 3 masjid. Demikian insyaallah. Ya. Baik. Soal berikutnya. Kita berangkat ke masjid dengan berjalan kita dapat keutamaan yang betul sekali. Ya. Mendapatkan derajat yang kedua ampunan. Betul. Bila kita melakukan dengan kendaraan tidak terhalang keutamaan. Memang kaum muslimin, hadis-hadis menyebutkan dengan berjalan. Bahkan ada sahabat yang pernah ditawarkan kendaraan, maka ia menolak, ya, karena ia menganggap bahwa hadis menyebutkan dengan jalan kaki. Yang kedua, Nabi pernah mendengar kabar, selentingan berita bahwa sahabat-sahabat yang jauh mau pindah rumah, semuanya mau tinggal dekat masjid Nabi. Nabi, tetap kalian di rumah-rumah kalian, ojo pindah, di sana saja, karena tidaklah kalian menuju ke masjid di mana langkah-langkah kalian itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hari Jumat, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dengan mandi seperti mandi junub, lalu dia menggunakan wewangian di dalam di rumahnya, lalu ia ke masjid berjalan kaki, tidak berkendaraan. Wah, ada penegasan di situ. Iya. Lalu ia dekat dengan imam, khatib mimbar, dia mendengarkan dengan baik sampai selesai, kecuali akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Ya, jadi kalau masih bisa jalan kaki, ya jalan kaki. Jangan terlalu manja, rumah 50 meter pakai motor. Ya, kecuali rumah jauh dari masjid dan diperkirakan jika kita berjalan kaki maka kita akan terluput mungkin rakaat pertama atau terluput sholat berjamaah, maka gunakanlah kendaraan itu. Mudah-mudahan setiap putaran-putaran kendaraan itu, ban ini di bawah, ban itu di atas, ban ini di bawah, ban ini di atas, insya Allah itu bisa mengangkat derajat kita dan menghapus kesalahan kita. Demikian. Ya. Baik.
Jika sudah tidak ada lagi, ibu-ibu, jika memang nanti ada pertanyaan karena posisinya memang juga jauh, bisa sebelum kajian dimulai sudah menitipkan pertanyaan-pertanyaan melalui panitia atau pada suami-suami, ya, bisa dititipkan, ya, sehingga nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak kita katakan bahwa pertanyaan itu harus terkait dengan pembelajaran kita. Mungkin ada hendak diadukan tentang suami, ya bolehlah diadukan di sini, biar kita sama-sama kaji. Tapi jangan sebut nama suaminya. Dan harap suami ketika merasa bahwa itu kasus dia, jangan marah sama istrinya. Ya, ini karena ingin menuntut ilmu. Ya. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.